Bismillahirrahmanirrahim. Bazar Dharma Yukti kali ini Provinsi Sumatera Selatan pada pertemuan daerah kedua tahun 2025. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Anak pergi dengan ibunya, jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin.
naik kapal selam? Makan berdua di Taman Kota Batu Raja? Kalau kami berdua mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Nyonya Dr. Pramita Herdi Agusten SHM Hum. Yang kami hormati Ibu-ibu pengurus daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu pelindung cabang Dharma Yukti Karini yang berkesempatan hadir, Ibu-ibu ketua cabang Dharma Yukti Karini se-Provinsi Sumatera Selatan, beserta ibu-ibu pengurus cabang dan anggota Dharma Yukti Karini se-Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita masih dapat berkumpul dan berkesempatan hadir di ruangan ini dalam acara pertemuan daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan yang mengangkat tema meningkatkan kemampuan anggota dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dharma Yukti Karini. Salawat serta salam senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melalui acara kita pada pagi hari ini, marilah kita lafazkan basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne dan mars Dharma Yukti Karini yang akan dipimpin oleh Nyonya Leli Dwi Joko Handoyo. Hadirin dimohon berdiri.
acara kita pada hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama menadahkan tangan seraya memohon keberkahan darinya dalam bentuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Nona Ramona Novera SH. Kepada Nona Ramona Novera SH kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam acara pertemuan daerah Dharma Yukti Karini seprovinsi Sumatera Selatan ini dengan keadaan sehat dan penuh kebersamaan serta memperkokoh kerjasama dan solidaritas di antara anggota Dharma Yukti Karini dan kesatuan langkah bagi kami dalam mengemban amanah yang telah Engkau percayakan. Ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami agar dapat bermusyawarah dengan penuh kebijaksanaan, menghasilkan langkah-langkah yang membawa kemaslahatan bagi Dharma Yukti Karini, bagi lembaga peradilan, dan bagi masyarakat luas. Berikanlah kepada kami kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengabdi, serta kesulitan, serta kuatkanlah tekad dan semangat kami untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebersamaan. Jadikanlah acara ini sebagai titik tolak bagi terwujudnya kerja nyata ya amal ibadah yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan notulen rapat pleno pengurus daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Nyonya Eka Sri Rezeki, SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan notulen rapat pleno. Rapat pleno pada tanggal 19 Juni 2025, hari Kamis, tempat ruang rapat Pengadilan Tinggi Palembang. Acara rapat pleno pengurus daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Isi notulen. 1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan menyanyikan himne dan mars Dharma Yukti Karini yang dipimpin oleh Nyonya Heni Marina. 2. Laporan daftar hadir oleh Sekretaris Daerah. Jumlah seluruh pengurus daerah sebanyak 42 orang. Pengurus daerah yang hadir dalam rapat pleno sebanyak 21 orang. Pengurus daerah yang tidak hadir sebanyak 21 orang dengan alasan 5 orang mutasi, 2 orang purna bakti, 7 orang izin, 1 orang ibadah haji, dan 6 orang tanpa keterangan. 3. Laporan Sekretaris 2 bulan lalu dan 2 bulan yang akan datang. A. Kegiatan bulan Maret, April, Mei 2025. Perangkat organisasi berupa pencatatan surat terdata bahwa surat masuk sebanyak 24 surat, surat keluar 15 surat, surat keputusan sebanyak 13 surat, surat edaran dari pusat sebanyak 5 surat, dan surat pemberitahuan surat edaran sebanyak 2 surat. Mengisi berita pada Instagram Dharma Yukti Karini daerah sebanyak 37 berita kegiatan dan ucapan. Rapat pleno dilaksanakan 1 kali pada bulan April 2025.
membuat laporan pertanggungjawaban Ketua Daerah periode Juli 2024 sampai dengan Juni 2025. Kemudian menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan pelantikan pengurus daerah pada tanggal 20 Maret 2025, pelantikan pengurus cabang Palembang pada tanggal 21 Maret 2025, dan pelantikan pengurus cabang Lahat pada tanggal 16 Mei 2025. B. Kegiatan bulan Juni-Juli 2025. Yang pertama, membuat SK PAW Pengurus Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2025-2028. Kedua, membuat SK PAW Ketua Cabang Dharma Yukti Karini Cabang Sumatera Selatan. Ketiga, membuat laporan BDBS daerah ke pusat. Keempat, menyiapkan administrasi acara pertemuan daerah di Batu Raja pada tanggal 26 Juni 2025. Dan kelima, menyiapkan berita kegiatan untuk pertemuan daerah Dharma Yukti Karini. 4. Pelaporan bendahara. Laporan uang kas daerah sampai dengan 30 Mei 2025 sebesar Rp1.748.977. Untuk iuran cabang-cabang sudah masuk dari Januari sampai dengan bulan Juni 2025 sebanyak 10 cabang, yaitu dengan total sebesar Rp5.428.700. 5. Laporan bidang-bidang. A. Bidang organisasi. Dalam rapat pleno, bidang organisasi hadir sebanyak 4 orang dari 8 orang. Adapun alasan ketidakhadiran yaitu 2 orang mutasi, 1 orang izin berobat, dan 1 orang tanpa keterangan. Selanjutnya dipaparkan realisasi kegiatan 2 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah rapat pleno. Yang pertama, kegiatan 2 bulan lalu. Untuk meningkatkan konsolidasi, diadakan rapat pleno pada tanggal 19 Juni 2025. 6. Sambutan Ketua Daerah. Rapat pleno harus dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Pada rapat pleno dapat diketahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan 2 bulan lalu sesuai jadwal kegiatan atau F1 dan 2 bulan yang akan datang. Surat edaran. Setiap ada surat edaran dari pengurus pusat harus dibuat surat pemberitahuan dari daerah, di mana isinya arahan-arahan dari pengurus daerah disertai dengan lampiran surat edaran dimaksud. Untuk pembayaran iuran dari cabang ke daerah adalah 3 bulan sekali, dan pembayaran iuran dari daerah ke pusat adalah 6 bulan sekali. Untuk bidang organisasi, Ketua Daerah menyampaikan bahwa harus segera memperbaiki F1 dan F2 yang masih keliru. Untuk bidang pendidikan, pelaksanaan pemberian BDBS di setiap cabang dimulai bulan Juli 2025. Kemudian untuk pelaporannya ke daerah maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan, yaitu pada bulan Agustus 2025. Karena pada bulan September, daerah akan melaporkan rekapitulasi BDBS ke pengurus pusat. Kemudian, mengingatkan kembali tentang surat edaran dari pusat tentang penggunaan seragam resmi Dharma Yukti Karini yang digunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam buku pedoman Dharma Yukti Karini. Untuk bidang ekonomi, stok barang atribut belum diperlukan saat ini. Pemesanan atribut hanya dengan sistem open pre-order. Training olahraga akan disampaikan untuk dicari oleh pengurus daerah untuk pengadaannya yang akan dijual kepada pengurus cabang. Ketujuh, penggantian antar waktu pengurus daerah. Adapun untuk PAW, pengurus daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan dengan penggantian atau penambahan sebagai berikut. Yang pertama, Nyonya Mar'atul Mufidah Abdullah sebagai Wakil Ketua 1. 2. Nyonya Gabriela Adi Habsari Andreas Purwantio Setiadi sebagai Wakil Ketua 3. 3. Nyonya Meta Maudalena Syarkasi sebagai Anggota Bidang Organisasi. 4. Nyonya Farja Ali sebagai Anggota Bidang Pendidikan. 5. Nyonya Sundari Susiawan sebagai Anggota Bidang Pendidikan. 6. Nyonya Diani Thomas Tarigan sebagai Anggota Bidang Ekonomi.
7. Nyonya Yulistri Putu Tri Sunarko sebagai anggota bidang sosial budaya. 8. Penutup, rapat pleno ditutup langsung oleh Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 19 Juni 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan tuan rumah Pertemuan Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan oleh Ketua Cabang Dharma Yukti Karini Cabang Batu Raja. Kepada Nyonya Aftina Elvin Adrian SE kami persilakan. Ada anak pergi dengan ibunya. Jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, Nyonya Dr. Pramita Herdi Agusten SHMH. Yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ibu-ibu Pengurus Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pelindung Cabang Dharma Yukti Karini seprovinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua Cabang Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan beserta pengurus dan anggota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pertemuan daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, sebagai tuan rumah, selaku penyelenggara pertemuan daerah dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, mengucapkan selamat datang di Batu Raja. Dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Daerah dan pengurus daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan atas bimbingan dan arahannya kepada kami dalam penyelenggara pertemuan daerah pada hari ini yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Batu Raja. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pertemuan hari ini dihadiri oleh pengurus daerah dan 11 cabang Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah yang hadir kurang lebih 125 orang. Pertemuan daerah Dharma Yukti Karini ini selain sebagai bentuk silaturahmi di antara ibu-ibu Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan, juga sebagai bentuk peningkatan kualitas anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Semoga dengan pertemuan ini bisa meningkatkan kebersamaan kita di dalam organisasi Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kami sadari dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Serta pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan beserta segenap pengurus daerah maupun cabang yang sudah hadir dan berpartisipasi mengikuti acara pertemuan daerah
Dharma Yukti Karini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, ada pantun sedikit ya. Pohon beringin daunnya rimbun, tempat bersarang si burung dara. Doa dan harapan selalu terhimpun. Semoga Dharma Yukti Karini terus berjaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Cabang Dharma Yukti Karini Cabang Batu Raja yang telah menyampaikan sambutan tuan rumah. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan dan pengarahan dari Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Nyonya Dr. Pramita Herdi Agusten SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, dan ibu-ibu pengurus daerah. Yang saya hormati Bapak Pelindung dan Ibu di Batu Raja ya Pak. Oke, terima kasih. Yang sangat saya sayangi Ibu Ketua Cabang dan jajarannya seprovinsi Sumatera Selatan. Pada pagi ini kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka pertemuan daerah. Ibu-ibu mungkin banyak yang belum mengenal saya. Saya ini baru di sini tapi stok lama. 2017 pernah Bapak menjadi hakim tinggi di PT Palembang. Nama saya Pramita, bukan Paramita. Kalau Paramita artis. Punya anak 1, cucu 2. Suami 1. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, kepada Bapak Pelindung yang sudah all out. Kami kemarin duluan ke sini Pak, Mas kalian melihat anak-anak di sini, melihat proses gladi. Alhamdulillah pagi ini sampai siang nanti akan lancar dan sukses. Amin. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, pertemuan daerah ini merupakan perwujudan dari realisasi program kerja. Jadi sekarang ini program kerja itu sudah ditentukan di dalam Munas. Kita hanya mengisi bentuk kegiatan. Nah, salah satu bentuk kegiatan yang kita adakan pagi ini adalah kegiatan bidang organisasi. Ini rutin dilaksanakan setiap 3 bulan dengan tuan rumah yang berganti-ganti. Kenapa harus kita berganti? Karena ada proses edukasi dan proses kaderisasi. Kami di daerah menginginkan bahwa Dharma Yukti ini ke depan makin maju, makin bisa berkiprah, dan makin dikenal. Kita memang belum mempunyai usia yang
panjang seperti organisasi wanita lain, baik dari kepolisian, tentara, tapi kita bertekad bahwa di usia kita yang masih sangat muda, 2002 kita disahkan di Surabaya, masih sangat muda, kita tunjukkan bahwa kita mampu. Pagi ini sampai siang nanti kita akan sama-sama belajar. Bukan dalam arti yang berdiri di depan nanti lebih dari ibu-ibu, tidak. Tapi kita akan sama-sama kita akan mengupas tindak lanjut dari muscap. Pada saat kita muscap, ada 5 keputusan yang kita ambil. Keputusan itu pertama, pengesahan tata tertib. Itu sudah lewat. Kedua, pengesahan LPJ, pengurus. Itu sudah kita anggap selesai. Keputusan ketiga adalah penetapan bentuk kegiatan yang berdasarkan program kerja hasil Munas. Ini kita ambil terus sampai 3 tahun ke depan, sampai Munas 9 2028. Apabila ini tidak kita benahi dari awal, saya tidak bisa membayangkan mampu tidak kita untuk tahun 2028 menjalankan Munas lagi, Musda lagi, dan Muscap lagi. Jadi ini kita benahi dulu. Dan kita punya kewajiban untuk membuat jadwal kegiatan. Kita mempunyai panduan setiap tahun berjalan yang kita bagi dalam bulan per bulan. Jadi Bapak pelindung bahwa DYK ini sudah rapi loh Bapak. Sudah rapi sekali. Jadwal per bulan sudah dibuat. Jadi itu yang kita pengen benahi untuk ke depan sama-sama DYK makin bisa maju, bisa jaya terus, karena satu-satunya organisasi wanita yang diakui di Mahkamah Agung hanya DYK. Pada siang nanti setelah kita isoma, kita juga akan ada bazar. Bazar di situ ada pembuatan kerajinan atau makanan khas Sumatera Selatan. Untuk itu ibu-ibu jangan dilewatkan. Mari kita belanja. Uang kecilnya jangan uang gede ya Pak. Uang gede kita nggak punya nanti. Kalau uang kecilnya silahkan kita belanja. Kita belanja dari kita untuk kita. Kami tindak lanjuti dengan surat pemberitahuan ke cabang berikut dengan SE-nya. Kami tidak membuat SE itu terjun bebas, karena setiap kebijakan pusat disampaikan ke daerah. Daerah nanti yang akan menyampaikan ke cabang. Tapi di situ ada ketentuan bahwa setiap kebijakan pusat yang disampaikan ke daerah harus diberitahu dan diberi arahan kepada cabang. Cabang tidak boleh menerima SE langsung tanpa pengarahan. Bentuknya surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan sudah sampai ya Bu? Oke, terima kasih. Laksanakan BDBS bulan Juli. Setelah itu nanti intervalnya 1 bulan dari bulan Juli kita adakan laporan ke daerah. Setelah itu nanti daerah akan merangkum, merekap dan mengevaluasi kegiatan itu untuk disampaikan ke pusat. Nanti pusat akan menerima seluruh Indonesia, dievaluasi lagi untuk menjadi bahan Munas 2028.
Sudah enak sekali, BDBS pelaksanaan sudah ada buku pedoman, tinggal mencontoh, tinggal menyesuaikan. Nah, anak-anaknya pasti ada. Kalau di daerah seperti kita, anak-anak pasti ada. Yang kita sangat prihatin di teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pengadilannya di balik laut, di balik gunung, itu uangnya ada, anaknya ada, tapi tidak sekolah. Jadi mereka tidak berhak untuk menerima, karena BDBS ini hanya untuk siswa. Itu menjadi problem kita. Mudah-mudahan nanti dicarikan jalan keluar ya Bu. Kita bersyukur sekali bahwa kita masih mempunyai anak-anak yang dapat kita santuni untuk menerima BDBS. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Sambutan saya sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Masih ada satu lagi Pak. Makan durian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi F1 dan F2 Dharma Yukti Karini yang akan disampaikan langsung oleh narasumber luar biasa kita, Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sumatera Selatan. Kita sambut Nyonya Dr. Pramita Herdi Agusten SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kenapa saya berinisiatif pagi ini untuk membahas masalah F1 dan F2? Begitu tanggal 10 saya sampai di Palembang, seperti saya sampaikan tadi bahwa saya gas. Kenapa saya gaspol? Karena sebentar lagi ibu-ibu akan menyampaikan laporan. Laporan apa Bu? Semester pertama. Di dalam laporan semester pertama ada F1 dan F2. Begitu saya lihat, saya tidak menyimpulkan bahwa ibu-ibu salah, tapi belum tepat. Mari kita sama-sama tepatkan ini, ya Bu. Saya sudah membuat rincian satu persatu, cabang ini, cabang ini, cabang ini. Kalau bapak-bapaknya punya Monef, kita juga punya. Yang nomor 4, silakan. Yang ujung, ya. Apa? SK Ketua Cabang. SK apa? Kita tidak mengeluarkan SK loh. Di dalam muscap. Muscap hanya keputusan di atas SK. Apa? Keputusan nomor 4? SK Tim Informator. Ibu dari mana? Silakan pakai mic. Dari mana? Cabang mana? Saya menggantikan sekretaris yang nggak datang. Oh gitu. Hamil besar. Ya. Cabang mana? Cabang Palembang. Oh cabang. Ibu sebagai apa di kepengurusan? Seksi sosial budaya. Oh sosial budaya. Coba kita ke ibu sebelahnya. Silakan.
Apa Ibu keputusan nomor 4? Saya coba menjawab, mungkin waktu formatur. Ya, begitu ya. Jadi saya baru satu cabang. Untuk diingat, keputusan pada saat muscap 1 adalah pengesahan tata tertib. Kedua, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus, bukan ketua. 3 tahun belakang. Oke? Setelah itu pengesahan bentuk kegiatan berdasarkan program kerja hasil Munas. Yang keempat, ya, penetapan ketua cabang. Ya, ketua cabang itu bisa apabila laki-laki, ketua cabang otomatis. Apabila dijabat oleh hakim wanita, dipilih, tapi diputuskan di dalam muscap 2025, 2026, ya. Berarti setelah bentuk kegiatan disahkan di muscap, ditindaklanjuti dengan rencana tindakan 3 tahun ke depan. 2025, 2026, 2027. Diwarnai, ya, warnanya apa? Merah, kuning, hijau. Warnanya apa? Kuning. Iya. Warna yang dipilih, warna yang nempel di F2. Warna yang dipilih, warna yang nempel di F2. Saya lihat ada yang warnanya lain ditempelkan di F2 untuk tahun yang disepakati kuning. Siapa yang membuat itu? Jujur saja. Cabang mana? Sebelum saya sebutkan. Cabang mana? Kayu Agung. Saya apresiasi kejujuran. Ibu bisa yang di pojokan? Ya, dari mana Ibu? Cabang mana? Cabang mana, Bu? Batu Raja. Ya, silakan kasih mic. Silakan kasih mic. Di seksi mana, Bu? Ya. Maaf sebelumnya, saya baru masuk sebagai CPNS, Ibu. Ya, itu ya. Siapa namanya? Firna. Oh, itu. CPNS ya. Oke. Tapi ngelamunnya jauh-jauh ya. Lihat aja saya. Cantik nggak saya? Nah, jadi jangan ngelamun jauh-jauh ya. Fokus aja ke depan. Oke? Ya. Dapatnya dari mana? Dari F1. F1 dapatnya dari mana? Dari bentuk kegiatan yang disahkan berdasarkan program kerja hasil Munas. Di dalam muscap itu merupakan keputusan nomor 3. Ya. Berarti ibu-ibu pengurus mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti dengan F1 dan F2. Kalau F1 untuk 3 tahun, kalau F2 untuk setiap tahun dibagi per bulan. Ya? Oke, sampai di sini ada yang belum ngeh? Ada yang belum paham? Sampai di sini. Paham? Paham, lanjut. Ya. Itu paham tadi? Ya.
Ya. Coba F1 tadi. Ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu, saya mencontohkan punya daerah. Ya. Kita sama 11-12. Walaupun isinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tekniknya sama. Ini F1. Seperti yang disebutkan tadi. Kayaknya ini kejauhan ya. Ya. Iya ya. Oh. Ya. Ini didapat dari keputusan nomor 3. Ini sudah tahu semua ya Bu? Ya. Tugas kita pada penyusunan F1 dan F1 adalah memilih dan dipilah. Dipilih dan dipilah. Jangan semuanya diwarnai. Kalau semuanya diwarnai, banyak kegiatan yang tidak terrealisasi. Karena tidak mungkin setiap tahun kegiatannya hanya itu saja. Ya, dipilih dan dipilah. Kenapa ini ditentukan di dalam pleno? Karena anggotanya harus tahu, harus rembukan dengan anggotanya. Oh, misalnya ini kegiatan ini, penyusunan. Ya, penyusunan ini nomor 2 ini kita hanya di 2025, berarti hanya kuning. 2026 kita tidak menyusun F2 lagi, F1 lagi, berarti itu diputihkan. Jangan diwarnai. Saya tes case kemarin. Ada salah satu cabang yang diwarnai semua. Apakah tahun 2026 kita akan membuat F1 lagi? Tidak. Kalau tidak membuat F1, jangan diwarnai. Ya. Rembukan di sini rembukan. Nah, ini. Ya. Mempersiapkan surat keputusan pengesahan pengurus cabang. Di awal hasil muscap. Muscap hanya 3 tahun sekali. Berarti 2026-2027 tidak ada SK pengesahan. Yang ada nanti SK penggantian antar waktu. Bukan SK pengesahan lagi. SK pengesahan didapat pada saat tim formatur bekerja. Ya, keputusan nomor 5. Nah, ini contohnya. Nah, ini ya. Ini ya, ini sudah pendidikan. Coba ini lagi. Nah, ini kok kayak ada delay ya? Oh. Coba di itu. Ya, kalau nggak masuk nggak enak loh. Hah? Dimasukin. Ya. 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 Udah ya? Ya, ini. Menyusun SKPAW. Ya, ini nanti boleh di copy ya untuk pedoman. Ya, pedoman. Silahkan nanti di copy boleh. Di sini yang rata-rata salah. Ya. Di sini.
pengesahan jadwal kegiatan disahkan oleh pejabat pada saat itu. Apabila di tengah-tengah seperti Ibu Nugroho ini pindah, saya tidak boleh mengganti nama saya. Tidak boleh dan jangan coba-coba mengganti nama yang pejabat baru. Pejabat baru di mana? Di F3. Kalau F2, biarin aja nama Ibu Nugroho nangkring di sini sampai akhir tahun. Begitu juga nanti tahun 2026 kita menyusun F2, nama saya terus nempel sampai akhir tahun. Walaupun mungkin di tengah-tengah itu saya pindah, nama saya tetap nangkring di situ. Jangan diganti, karena itu disahkan pada saat itu. Ya. Nah, ini disahkan tanggal 27 Maret. Ya. Setelah ya SK dari pengurus pusat yang ditandatangani oleh Ibu Ketua Umum sampai dan dijadwalkan untuk pelantikan oleh Pelindo. Berarti kepengurusan tidak demisioner lagi. Saya melihat di sini di cabang, ya, di cabang pada saat muscap di hari yang sama, tim formatur mengeluarkan SK. Di hari yang sama F1 dan F2 ditandatangani. Saya sekarang minta Ibu Ketua Cabang untuk menyampaikan kenapa bisa begitu. Coba Ibu aja. Mic-nya, mic. Kenapa kok hari yang sama? Pengurus masih demisioner. Iya, maaf Ibu, mungkin ini kesalahan kami. Harusnya memang setelah muscap. Ceng. Sekali saya boleh izin bertanya, Bu? Iya. Berarti untuk F2-nya itu di tanggalnya itu menunggu setelah dilantik terlebih dahulu yang cabang, Bunda. Iya. Bukan daerah ya, Bu? Bukan. Kalau daerah ada F1, F2 daerah. Berarti untuk cabang itu sendiri harus untuk dilantik. Iya. Karena di situ ada seksi-seksinya. Pada saat SK belum disahkan, belum mendapat pengesahan, Ibu belum dilantik. Kok bisa ada nama ketua seksi yang belum dilantik, ketua seksi yang belum ada SK pengesahan, tapi sudah dimasukkan ke situ? Tidak. Semuanya tidak? Tidak. Semoga tidak terulang lagi. Ya. Ini untuk awal. Tapi di tahun depan 2026 Januari F2 sudah disahkan. Ya. Desember sudah rapat untuk menyusun F2 berdasarkan F1. Januari ketok palu disahkan untuk tahun yang berjalan. Januari boleh, tapi jangan lupa sinkronisasi, ya, karena ini ada kegiatan yang kerjasama antara seksi pendidikan, seksi sosial budaya. Itu harus sama, jadwalnya sama, kegiatannya sama, tempatnya sama. Apabila beda, ini kerjasama bidang apa? Nah, itulah perlu sinkronisasi. Ibu-ibu sudah pernah sinkronisasi?
Sudah pernah belajar sinkronisasi untuk menyusun F2? Sudah pernah? Kalau belum pernah, wani piro. Nanti kita belajar. Tapi kita tuntaskan F1, F2 dulu. Ya. Sinkronisasi, Ibu Ketua harus mempunyai trik. Kebetulan mereka mumpung dilaksanakan pada hari yang sama, tapi akan kami perbaiki untuk kedepannya. Dan untuk mungkin kami bisa lebih teliti lagi bahwa tim formatur itu pembentukan tim formatur, kemudian penyusunan apa yang ada di dalamnya itu akan lebih baik. Dan logika, habis muscap, selesainya sore, ya. Ibu, apakah mampu? Saya saja Ibu di daerah waktu itu masih di Jambi, kami satu paket dengan Ibu Wakil. Waktu di Jambi habis musda sore. Saya langsung terbang ke Jakarta karena tanggal 11 kami geladi, tanggal 12 kami pelantikan. Setelah itu seminggu dari situ baru saya balik lagi ke Jambi menyusun siapa-siapa pengurus yang akan masuk di kepengurusan tahun ini. Siapa-siapa. Saya di daerah harus menunjuk 5, 6 dengan saya. Kalau di cabang 3, 4 dengan Ibu. Apakah Ibu sudah mengumpulkan? Apakah sudah ikut menandatangani? Karena kita sepakat tadi 2025 kuning. Jadi kuning. Ya. Ini setiap ada kegiatan harus ada kata keterangan. Pembuatan keterangan harus berbeda dengan keterangan di F3 realisasi. Ibu tahu ilmu kirologi? Tahu? Kiro-kiro atau ya? Ini ilmu kirologi. Kita hanya membuat sesuai prediksi. Tapi pada saat direalisasi kita buat realnya. Apabila F2 dan F3 keterangannya sama, itu menjadi pertanyaan. Ada trik pengurus daerah untuk melihat apakah memang kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan F2 ataukah hanya rekayasa. Itu kelihatan dari keterangannya. Ini saya bukakan, Bu. Tapi kita diam-diam aja. Jangan kalah balai. Sebagai apa? Coba di mic dulu. Sebagai apa? Wakil ketua satu. Wakil ketua satu berarti jabatan suami apa? Hakim. Oh, hakim. Ya, Bu. Ibu tahu penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada subjek, ada objek, ada keterangan. Jelaskan dengan saya, subjek seluruh cabang sesumsel setiap 3 bulan. Ya. Itu sudah benar kata-kata itu. Jangan ditambahin lagi, misalnya ada kegiatan lain loh. Ya. Jangan ditambahin. Oke? Oke. Nah, ini ibu-ibu, ini contoh ya, tapi kita mirip. Coba buka yang batur aja. Yang sudah mulai terbaru. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Ya. Dan tidak ditandatangani oleh ketua seksi. Mungkin bingung ya, karena SK pengesahannya belum. Jadi tidak usah nanya ketua seksi, kan juga tidak dibahas. Padahal ketua seksi itulah yang melegalkan kegiatan yang ada di F2 itu. Baru nanti diketahui oleh ketua cabang di sebelah kirinya.
Itu kayak selebaran gelap loh. Tidak ada yang berjawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Kalau di daerah ketua bidang, kalau yang di cabang adalah ketua seksi. Ya. Ini Palembang, pengesahan F2 Januari tanpa tanggal. Januari itu Munas belum loh. Kita Munas itu tanggal 22 Januari. Ini Januari 2025 sudah mengesahkan F1 F2. Itu bahannya dari mana ya? Munas belum loh. Kalau itu kegiatan sudah terrealisasi, Januari sampai Juni sudah ada terrealisasi, yang di kegiatan itu warna biru. Tapi itu untuk dimasukkan dalam laporan. Karena pengurus setingkat lebih tinggi lihat linknya. Oh, ini masih sudah ada warna biru, berarti sudah terrealisasi. Coba buka realisasinya. Ini kegiatannya apa, tanggal berapa, di mana dilaksanakan, dananya dari mana. Ini ya. Tadi sudah organisasi. Organisasi tidak ada kesulitan sebetulnya. Sebetulnya tidak ada kesulitan, hanya dia kaderisasi, sosialisasi, kaderisasi, konsolidasi, sosialisasi, hanya itu. Terus ada evaluasi. Ya, kalau kami ada evaluasi, mengevaluasi kegiatan cabang. Tapi kalau evaluasi cabang tidak ada. Masa evaluasi sendiri? Atau boleh mengevaluasi daerah? Ya? Boleh? Tidak. Ya. Ya, jadi ini kita ke pendidikan ya. Pendidikan ini, pendidikan tadi mana? Ini tadi. Ya. Ini ada kegiatan one day one juice. Memang harus setiap tahun ya. Wisata religi juga dijadwalkan setiap tahun. Bisa, boleh, itu boleh. Ya. Tapi melestarikan jumputan kita membatasi. Jangan dibuat lagi setiap tahun, masa 3 tahun kita itu aja. Apa enggak? Mencatat? Oh, mencatat. Oke. Berarti Pangkalan Balai sudah melaksanakan sesuai dengan iya. Ibu sudah lama jadi sekretaris? 2 tahun. Sudah paham? Agak lebih paham dari yang kemarin. Oh iya, kenapa? Karena yang itu tadi kesalahan pada laporan tadi memang kami akui ada kesalahan pada tanggal dan apa tadi warna biru tadi yang muncul tadi. Ya. Itu warna biru itu nanti ya. Berharap bahwa kegiatan ini bakal terrealisasi. Ya. Ini ada penyuluhan untuk peningkatan kesehatan, ada penyuluhan gigi dan mulut, penyuluhan kesehatan jiwa, penyuluhan gizi. Ini kami bagi-bagi setiap tahun. Tidak diwarnai semua. Jadi tahun ini kesepakatan misalnya mau melaksanakan ini saja. Tahun depan ada kegiatan lain tahun depan. Apabila dilaksanakan untuk kita jadwalkan di tahun 2026, jangan ditulis kegiatan tahun 2026 di F2. Mohon maaf, ya. Kemarin kan waktu rapat kami sebelum waktu hasil muscap itu pertemuan cabang itu setiap bulan sekali. Kemarin kami rapat bagaimana kalau kita ubah menjadi 2 bulan sekali. Apa seperti itu boleh juga Bu di F2-nya? Untuk tahun ini ya? Ya. Untuk tahun ini kan sudah disahkan.
sudah Bu. Iya. Oh tidak boleh berarti Bu. Oh Harus harus aja tahun depan ya. Oh iya. Tahun ini jangan dulu ya. Kan sudah disahkan ya. Kan Iya, yang Bu. disahkan bukan ibu. Iya sih. Nah, iya. Iya, Nanti iya. kalau ibu berubah, nanti ibu siapa namanya? Nggak Sutomo. Bu Tomo. Bu Tomo. Waduh, Ibu Abdullah. Oh iya Bu. Ya, Baik ya. Bu, baik Bu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, oke. Jadi biarkan itu berjalan Ibu. Ya. Untuk F2, karena F2 itu akan berhenti di bulan Desember. Ya? Iya Bu. Tahun depan Ibu rembukan. Ibu rembukan kalau masih di sini. Anggap saja. Iya. Ya. Kalau masih itu, Ibu ajukan di rapat karena ini F1, F2, ya, bukan diputuskan di dalam musca. Yang tidak boleh diubah itu adalah bentuk kegiatan yang nomor 3. Kalau F1, F2 itu breakdown dari bentuk kegiatan. Logika, bisa tidak? Dibuat notulen, keputusan bersama, keputusan rapat, Ibu tanda tangan sekcam tanda tangan, ya, begitu. Meningkatkan keterampilan anggota. Kemarin ada yang saya lihat make up garis miring masak, garis miring ini, garis miring ini. Bagaimana mengatur waktunya? Strip. Nah, bagaimana mengatur waktunya? Sedangkan itu di F2 harus jelas, harus tegas, pakai ilmu kirologi. Pada saat di kegiatan yang strip itu yang dipilih yang mana kegiatannya? Dipilah, oh ini kita nggak usah deh tahun ini, tahun depan aja. Ini tahun depannya sekali lagi, gitu. Jangan semuanya diwarnain. Memang seru sih warnanya, seru banget, ya. Tapi tidak bakal terlaksana. Evaluasi kami nanti, apa ya kerjanya cabang ini? Kok semuanya tidak terlaksana? Begitu kita lihat, oh ini diwarnai semua, pantas tidak terlaksana. Cabangnya juga bingung mau melaksanakan yang mana. Izin Ibu, saya Tanti dari cabang Tonaja. Ya. Di program kerja yang seksi ekonomi Ibu itu kan mengisi website dan Mayukti Karini Tautan Umum itu Bu ya. Nah itu dari cabang, kata Ibu tadi kan itu yang mengisi provinsi Bu ya. Iya. Ya itu dari cabang jadi diputihkan semua. Itu gimana Ibu? Oh ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Satu aja? Iya. Iya. Putihkan tidak ada kewajiban untuk ngirim loh. Sedangkan kata-kata di situ ada tulisan apa? Mengirimkan. Iya, ini kami ya. Ini kami ya. Kalau cabang mengirimkan. Nah, kalau Ibu ada kata-kata mengirimkan terus diputihkan, kontradiksi nggak? Jadi warnain aja sesuai dengan itu. Jadi misalnya tahun ini bulan Juni Ibu mau mengirimkan kegiatan kita ya sebagai tuan rumah ke daerah nanti yang mengisikan ke website. Kalau Ibu putihkan, Ibu tidak berkewajiban untuk mengirimkan itu dan tidak kami terima. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cabang mana Bu? Namanya cabang? Dari cabang Lubuk Linggau. Cabang Lubuk Linggau, ya. Mau tanya. Itu Mak mirip sama Lubuk Linggau. Iya. Itulah Bu kembar, tapi oh. ketemu nih Bun. Lain Ibu dan Bapak. Ya, lanjut. Bun mau tanya untuk kegiatan dari seksi sosial budaya kan ada melestarikan seni dan budaya bekerjasama dengan seksi pendidikan. Ya. Mengenai lomba baju adat misalnya. Kalau untuk ini kami di tiap tahun itu diwarnain karena
pelaksanaannya kami rencanakan untuk pada hari Kartini atau hari Ibu. Apa itu baju apa? Baju adat, baju adat. Di lomba baju adat, kami arsir di F1-nya itu tiap tahun dimasukkannya. Nah, untuk rencananya kami akan laksanakan pada hari Kartini atau hari Ibu. Hari untuk realisasi. Ya. Kami bisa melaksanakan di hari Kartini atau hari Ibu. Kemarin hari Kartini kebetulan kami bisa. Itu seksi sosbud. Seksi sosial budaya, Bu. Nah, di pendidikan ada juga. Tiap tahun? Ya, tidak, Ibu. Tidak tiap tahun? Ini kan tiap tahun. Iya, itu di sosbud. Ya. Kalau di pendidikan? Kalau di pendidikan sama, Bu, tiap tahun juga karena diprogramkan begitu. Ya. Jadi begini, kalau di tiap tahun, ya tiap tahun lomba baju adat, ya. Nah, sekarang ini adat mana? Apakah adat Sumsel? Apakah adat Khusus Linggau? Apakah adat apa? Itu diperjelas di dalam uraian. Mengenai wisata religi, Bu. Jadi kalau wisata religi kalau di Batu Raja ini nggak ada, Bu. Adanya wisata Gua Putri. Jadi itu gimana itu? Oh ya, Ibu ini punya daerah loh. Apakah Ibu juga di dalam ada? Oh gitu. Nah misalnya wisata religi kan tidak harus ada di sini. Wisata religi ke kota Palembang mengunjungi ini. Apakah Ibu masuk penjara? Tidak. Yang penting diperjelas di keterangannya. Misalnya ibu-ibu DYK cabang Batu Raja mengunjungi Masjid Cengho di Palembang. Silakan. Tidak harus di sini. Gua Putri itu religi bukan? Bukan. Nah, ya, yang ada di Palembang tuh banyak Cengho, terus ada yang kursi yang nggak punya kaki itu, ya. Jangan bawa ke Gua Putri. Gua Putri bukan wisata religi. Oke? Oke, ya. Ada lagi? Ya. Dari mana Ibu? Oh iya, saya kok. Kita bebas. Anggota kita kan kadang ada yang tidak punya, belum lengkap punya baju seragam. Mohon saran bagaimana caranya supaya setiap anggota baru yang masuk keluarga Mahkamah Agung itu mempunyai seragam. Terus yang kedua, untuk orderan dari daerah, misal kita pesan 7 misalnya Bu ya, yang datang ada 5 gitu, tidak terpenuhi orderan kita. PO itu karena mungkin keterbatasan uang, jadi kami tidak akan menumpuk barang-barang di daerah tapi tidak ada pembeli gitu. Nah jadi berdasarkan PO. Kedepan mungkin akan ada masukan bahwa kami boleh menstok tapi tidak banyak, ya. Terima kasih Ibu masukannya. Nanti kita akan berembuk dengan bidang ekonomi. Sedikit bergeser dari tema yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran yang untuk anggota lebih aktif lagi di dalam mereka. Mungkin ada trik dari Bunda, mohon berbagi kepada kami. Ya, terima kasih. Ya, istri kita punya suami loh. Suami kita itu bekerja di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mungkin di PN, PT. Apabila istrinya tidak bisa aktif, ditanyakan kenapa, ya, apa alasan. Kalaupun masih tidak bisa aktif lagi, kibarkan bendera putih, nyerah saya Pak. Mau? Ibu-ibunya begitu. Bendera putih loh ini, saya menyerah sebagai istri karena saya tidak bisa aktif di DYK. Pernah itu? Kok ketawa?
nggak bakalan sanggup. Sekarang ini nilainya tinggi loh. Pengadilan itu hakimnya, PP-nya, pegawainya, perempuan-perempuan di luar sana pengen pakai baju kayak kita. Tapi mereka nggak bisa, Ibu, karena suaminya tidak di pengadilan. Nah, kita yang sudah di dalam ini bersyukur. Jadi tingkatkan kesadaran dengan rasa bersyukur bahwa bisa kumpul dengan ibu-ibu. Organisasi DYK ini tidak ada kuliahnya, tapi suami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.